Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat talabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan An-Nuzulu bi Quba. Singgahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang bernama Quba, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Jadi tahun ke-14 kenabian itu adalah tahun pertama Hijriyah. Ya, tahun 14 kenabian adalah tahun pertama Hijriyah karena pada saat itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Wa kana ahlul Madinah hinama sami'u bi khuruji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna kulla ghada ilal harrah. Jadi penduduk Madinah itu ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah itu selalu berangkat pagi-pagi, ya ba'da subuh mereka berangkat. Kemudian mereka menunggu di gerbang Madinah, menunggu di gerbang ya pelatarannya kota Madinah. Sampai hari itu sudah mulai panas, kira-kira waktu duha ya, sekitar menjelang zuhur. Ketika mereka mengetahui Rasulullah belum datang, maka mereka pulang. Kemudian esokan harinya mereka datang lagi ya, selepas pagi hari ba'da subuh kira-kira. Kemudian menjelang zuhur mereka pulang. Begitu seterusnya. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah masih di perjalanan ya. Yang di awal-awal itu tertahan ya karena tinggal di Gua Sur itu selama 3 hari. Maka penduduk Madinah itu ya, mereka keluar ingin menyaksikan langsung ya Rasulullah SAW, ingin melihat wajah Nabi secara langsung. Kemudian ya pada suatu saat ya ketika hari sudah mulai panas ya ada seorang Yahudi yang dia itu naik ke benteng ya atau atap rumahnya. Kemudian dari kejauhan dia melihat ya bahwasanya ada sekelompok orang dan ternyata itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya di Madinah itu banyak suku Yahudi ya, ada 3 suku Yahudi, Bani Quraizo, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nazir. Dan orang Yahudi itu sangat paham terhadap fisik Nabi ya. Mereka mengetahui Nabi itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Jadi mereka tuh orang yang paham, orang yang berilmu. Mereka baca kitab mereka. Mereka mengerti ciri-ciri Nabi itu seperti apa. Maka ketika dari kejauhan melihat ternyata rombongan Nabi datang, Nabi dan Abu Bakar dan ya pelayannya datang. Maka orang Yahudi itu ketika melihat dari atap rumahnya, mereka karena tidak bisa menguasai dirinya, maka seketika dia itu berteriak dengan kencang. Ya ma'syarul Arab, ya wahai sekalian orang Arab, hadza jaddukum, itu bos kalian telah datang. Itu pemimpin kalian telah datang, alladzina tangtazirun, yang kalian menunggu-nunggunya. Maka seketika itu ya fasarul muslimuna ila silah, mereka seketika itu mengambil senjata-senjata mereka kaum muslimin ya untuk apa? Mengawal Nabi karena mendengar perkataan Yahudi yang bahwasannya Nabi telah datang. Maka mereka keluar dengan takbir ya, dengan takbir. Mereka sangat senang sekali ya karena kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya mereka keluar, dari para gadisnya, orang-orang tua, anak-anak, para pembantu. Ada yang melihat di atas atap rumah, ada yang keluar sampai jumlah ya orang-orang keluar ke pelataran kota Madinah semua, ke gerbang kota Madinah. Nah, semuanya turun untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW berada di daerah yang bernama Quba, kemudian beliau duduk dalam keadaan diam ya. Ketika sampai duduk dalam keadaan diam, disambut ya oleh kaum muslimin dengan meriahnya, dengan melantunkan takbir. Maka
ya, mulailah orang-orang dari kaum Ansor yang belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu memberi salam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, mereka menyangka bahwasannya Abu Bakar itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li zuhuri syaibi fi sya'rihi, karena Abu Bakar itu mempunyai uban di rambutnya, ya, beberapa uban yang kelihatan. Maka kaum Ansor itu, ya, penduduk Madinah menyangka bahwasannya Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Ya, jadi ketukar karena Rasulullah hanya diam, ya, ketika sampai diam saja. Abu Bakar pun bingung ketika orang-orang, ya, menyangka bahwasannya dia adalah Rasulullah. Abu Bakar diam saja. Maka seketika itu, ya, ketika ada matahari yang mengenai Rasulullah, maka, ya, fadallala alaihi Abu Bakar biridai, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu melindungi Rasulullah dengan selendangnya. Fa'arafan nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia, ya, mengetahui ternyata Rasulullah adalah yang ditutupi oleh selendang Abu Bakar. Ya, kemudian Rasulullah menginap, ya, di rumahnya Kulsum bin Hadam di daerah Kuba. Rasulullah menginap di daerah Kuba di rumahnya Kulsum bin Al-Hadam, ya, selama 4 hari. Ya, wa asasa asna'aha masjid Kuba. Kemudian Rasulullah membangun di sana, ya, selama 4 hari itu Masjid Kuba. Membangun Masjid Kuba. Yang itu adalah masjid yang pertama dalam Islam. Masjid yang pertama dalam Islam adalah Masjid Kuba, ya, yang Rasulullah membangunnya. Kemudian washolla fihi, Rasulullah sholat di dalamnya. Kemudian pada hari Kemisnya, ya, pada hari Kemisnya atau pada hari Jumat, ya, Rasulullah berangkat karena perintah dari Allah, ya, Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah diperintahkan berangkat untuk masuk ke kota Madinahnya bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dibonceng oleh Nabi itu menaiki ontanya. Kemudian Rasulullah mengirimkan surat, ya, kepada paman-pamannya dari Bani Najjar. Jadi Rasulullah mempunyai saudara-saudara, keluarga dari Bani Najjar yang itu ada di kota Madinah. Jadi, ya, kakeknya Nabi itu Abdul Muthalib itu, ibunya itu adalah orang Madinah yang pada saat itu. Kemudian Hashim meninggal dan Abdul Muthalib dirawat oleh ibunya di Madinah. Kemudian Abdul Muthalib, ya, dibawa ke Mekah, kemudian jadi pembesar Mekah. Maka banyak, ya, keluarga dari Abdul Muthalib dari ibunya itu yang tinggal di Madinah. Makanya, ya, Bani Najjar itu merupakan keluarga Rasulullah. Maka Rasulullah mengirim surat kepada Bani Najjar, ya, termasuk keluarga Nabi. Maka Bani Najjar pun datang dengan membawa pedang-pedang mereka, ya, untuk melindungi Rasulullah, ya, sambil mengiringi Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah menegakkan sholat Jumat, ya, di perkampungan Bani Salim bin Auf, ya, di perkampungan Bani Salim bin Auf menegakkan sholat Jumat yang pertama, dan jumlah mereka adalah mi'ah rojul, ada 100 orang. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan, ya, summattajaha nahwal Madinah. Rasulullah melanjutkan perjalanan ke arah Madinah, ya. Kemudian manusia, ya, mereka menyaksikan, menyambut Rasulullah, ya, dan rumah-rumah, jalan-jalan dipenuhi dengan tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah, ya, kemudian takbir, ucapan subhanallah, takbir. Jadi sangat meriah sekali, peristiwa yang sangat bersejarah, yang sampai-sampai penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah, ya. Penanggalan Islam itu dibuat dengan apa? Dengan hijrahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, setiap melewati perkampungan kaum Ansor di Madinah. Jadi ketika jalan ingin masuk ke pusat kotanya, Rasulullah melewati perkampungan-perkampungan di Madinah, ya. Maka setiap orang ingin Rasulullah mampir ke rumahnya. Ketika Rasulullah berjalan ada melewati perkampungan, maka mereka, ya, ingin Rasulullah mampir. Mereka mengatakan haluma ilal adat wal uddah wasilah wal manaah. Jadi kesini wahai Rasulullah, kita punya kelompok yang banyak, yang kuat,
kita mempunyai senjata yang kuat yang bisa menolongmu, ayo ke sini. Maka Rasulullah hanya mengatakan kholu sabilaha fa innaha ma'murah, itu biarkan onta saya jalan karena sesungguhnya dia diperintahkan oleh Allah. Kemudian ya lewatin perkampungan yang lain lagi, ya mereka mengatakan haluma ilal adat wal iddah wasilah wal manaah, kesini wahai Rasulullah, mampir, kami mempunyai ya rombongan yang banyak dan senjata yang banyak. Maka Rasulullah masih mengatakan seperti tadi, ya Rasulullah menolak ya karena ontanya itu sedang diperintah Allah terus berjalan. Khulu sabilaha fa innaha ma'murah, ya sampai pada ontanya itu berdiam, ya berdiam. Yaitu berdiamnya onta tersebut adalah tempat yang akan dijadikan sebagai masjid. Kemudian ontanya itu turun, berdiam, turun, ya. Kemudian jalan lagi, dia bangun lagi jalan, kemudian menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian balik lagi ke tempat semula. Dan disitulah ontanya turun. Jadi ontanya turun. Kemudian naik lagi, jalan ke depan, menoleh kiri dan kanan. Kemudian ontanya itu balik lagi ke tempat yang tadi. Kemudian ontanya itu turun. Maka disitulah ontanya menderum, tidak akan bangkit lagi. Dan Rasulullah turun di situ. Ya. Maka manusia pun ya mengikuti Nabi dan mengajak Nabi berbicara. Maka segera Abu Ayyub ya Al-Ansari radhiyallahu anhu, jadi Abu Ayyub Al-Ansari segera untuk melepas pelana onta Nabi, dibawa ke rumahnya dan mengajak Nabi untuk masuk ke rumahnya. Dan orang-orang pun ingin berebut orang-orang pun ingin berebut Ayub ya untuk mampir ke rumahnya. Dan orang-orang berebut ya ingin agar Rasulullah masuk ke rumahnya, karena di sekitar Rasulullah berhenti di situ tempat ontanya menderum itu banyak rumah-rumah. Tapi yang paling dekat adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ketika orang-orang mengajak Rasulullah untuk mampir ke rumahnya, Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a rohilih, ya. Seorang itu bersama dengan pelana ontanya di mana dia akan dibawa. Karena Abu Ayyub yang membawa pelana ontanya. Maka onta Nabi seketika itu dibawa oleh As'ad bin Zurarah, ya. Dibawa. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ya, ketika Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka banyak orang-orang yang datang ya untuk memberi Allah SAW makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih tertinggal di Mekah, belum sempat hijrah, karena Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan barang-barang titipan orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menitipkan barang-barang kepada Nabi, maka Ali diamanahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada orang-orang Quraisy. Maka Ali tertahan 3 hari di Mekah, ya, untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Lalu Ali ya mulai berhijrah dengan jalan kaki, ya, dengan jalan kaki sendiri, ya, sampai Madinah. Ketika Nabi telah tinggal di Madinah, maka Nabi memerintahkan Zaid bin Harisah, pembantunya, dan Abu Rafi, pembantunya juga, untuk pergi ke Mekah, ya, untuk mengambil keluarga Nabi yang masih tertinggal, yaitu anak-anak Nabi dan istri Nabi, yaitu Fatimah, Ummu Kulsum, kemudian Ummul Mukminin Saudah, Ummu Aiman, dan Usama bin Zaid. Jadi Abu Rafi dan Zaid bin Harisah itu untuk mengambil ya anak-anak Nabi dan Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha, dan juga ya keluar bersamanya juga ya Abdullah bin Abu Bakar untuk mengambil keluarga Abu Bakar. Ya, Abdullah bin Abu Bakar juga keluar untuk mengambil keluarga Abu Bakar, yaitu siapa? Ummu Ruman, istri Abu Bakar, Asma, anak Abu Bakar, dan Aisyah radhiyallahu anhunna ajmain. Dan itu ya terjadi setelah 6 bulan dari hijrahnya Nabi.
Jadi penjemputan keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar itu ya terjadi setelah 6 bulan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekian. Semoga dipahami dengan baik. Apabila kurang mengerti bisa bertanya ke Ustadz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tulab wa talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menghafal mufradat penting atau baru. Ustadz bacakan, kemudian kalian ikuti dan hafalkan baik-baik. Jangan sampai salah harokat dan artinya. Taib, Ustadz bacakan. Wasola sampai. Adda menunaikan. Adda itu di situ di dalnya ada tasdidnya. Adda ya. Assasa membangun. Assasa juga di sini ada tasdidnya. Arsala mengirim surat. Aswatun suara-suara. Al-wada'i barang-barang. Yahrusu menjaga. Suyufun pedang-pedang. Al-intihau selesai. Ahlun keluarga. Ya, ini kalian hafalkan baik-baik. Cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.